Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, apa kabar? Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kesempatan hari ini saya membawakan sharing firman Tuhan yang bertemakan kita diciptakan Tuhan untuk menjadi alat kebaikan. Haleluya. Saudara, kita semua yang sudah ditebus oleh darah Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ditebus dari segala kesalahan kita. Kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan sebagai manusia yang diciptakan di dalam Yesus Kristus, kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Di dalam firman Tuhan yang tercatat 2 Timotius 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, dunia membawa kita, dosa membawa kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, Saudara. Tapi Kristus membawa kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dia merancangkan hal-hal yang baik buat kita, buat setiap orang, Saudara. Ya, jadi kita sadari ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus, kita sudah menjadi murid-murid Yesus, kita harus stop berbuat jahat. Ya, stop berbuat jahat. Tapi kita melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang baik kepada setiap orang dimanapun kita berada. Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Enggak ada alasan lain, saudara, untuk kita keluar dari apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita jadi orang baik. Tuhan mau kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapapun. Ya, enggak pandang bulu, saudara. Kasih yang diberikan Yesus, kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat, kasih agape. Kita mengasihi siapapun, kita mengasihi teman kita, orang yang berbuat baik kepada kita, dan kita juga mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Haleluya, kita senantiasa melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus menuntun kita kepada setiap perbuatan-perbuatan baik. Kita senang menolong orang lain, kita peduli terhadap kesusahan orang. Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat sangat jelas di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ya, saudara, yang akan dihakimi adalah segala sikap dan perbuatan kita. Peduli nggak kita kepada orang-orang lain? Ya, dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 jelas dikatakan, ya, kalau kita nggak memberi makan kepada orang lapar, kita nggak beri minum kepada orang yang haus, kita nggak memberi pakaian kepada orang yang telanjang, kita nggak menengok orang-orang yang ada di penjara, nggak mengunjungi, nggak memperhatikan mereka, kita nggak memperhatikan saudara orang-orang sakit. Itu sama dengan kita tidak memperhatikan Yesus. Kita tidak melakukan segala sesuatu untuk Yesus. Karena di dalam ayat yang ke-40, Matius 25 ayat 40, segala sesuatu yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Ya, jadi saudara, kalau kita nggak melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama kita yang menderita, kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan, sama saja kita tidak melakukan segala sesuatu untuk Yesus. Yesus menyamakan dirinya terhadap orang-orang yang keadaan hina, yang keadaan susah. Mereka berharga di mata Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, siapa yang berbelas kasihan kepada orang-orang lemah, dia memiutangi Tuhan. Tuhan senantiasa mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan baik, saudara. Ya, Tuhan gak mengajarkan kita melakukan perbuatan jahat. Dia mengajarkan kita jangan membalas caci maki dengan caci maki. Ya, jangan membalas itu. Pembalasan itu hak Tuhan. Kita gak punya hak untuk membalas. Yang kita lakukan adalah kita berbuat baik kepada semua orang. Kita memberikan perhatian kita, kasih kita
kepedulian kita kepada setiap orang. Ya, nggak memandang suku, bangsa, dan agama. Haleluya. Saudara, salah satu pelayanan yang kami lakukan GBIRDP namanya pelayanan bedah rumah. Ya, ketika Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang dalam keadaan susah, menderita karena rumahnya bocor, rumahnya hampir ambruk. Saudaraku yang terkasih, rumahnya sangat kusam, sangat kotor, nggak layak ditinggali, saudara. Dan ketika saya jumpai itu, Tuhan berikan hati yang penuh belas kasihan dalam hidupku, saudara. Dan saya cuma bisa berkata kepada pemilik rumah, yuk kita berdoa. Ibu, bapak berdoa. Saya berusaha dan Tuhan yang menyediakan. Haleluya. Dan orang-orang yang kami bantu, saudara, kami bedah rumah mereka sehingga mereka layak menempati rumah itu, ya, adalah orang-orang yang bukan hanya orang Kristen dan bukan jemaat kita. Di Bonang kita membantu salah satu keluarga, ya, Oma Silvi, rumahnya sudah hampir, aduh gimana ya, atapnya udah bocor parah. Saya udah takut itu nanti ambrol itu talang airnya, saudara. Dan kalau hujan besar itu di bawah banjir, sedangkan si Oma dulu itu tidur di lantai dengan kasur busa, saudara. Dan kemudian ketika kita masuk ke rumahnya aja, kita melihat pintunya, kusen jendela, kusen pintu, semua sudah keropos dimakan rayap. Dan hati ini nggak bisa diam, saudara. Ketika melihat hal-hal seperti itu, apa yang bisa saya lakukan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan membimbing saya. Saya kumpulkan, saudara, donasi. Saya foto rumah itu. Dan saya ajak teman-teman untuk kita berbuat baik kepada keluarga yang membutuhkan ini. Dan puji Tuhan, saudara, ya, ada yang kirim kusen kayu untuk kusen pintunya, kusen jendelanya, dan semua kusen yang keropos itu kita ganti dengan kusen yang baru. Haleluya, ya. Talang-talang yang bocor semua, atap-atap yang bocor kita perbaiki, saudara. Ya, kita pakai juga di depan, ditambahin dengan kanopi, saudara. Dan rumah itu akhirnya layak ditempati dan nggak bocor lagi. Sehingga waktu hujan sekalipun, ya, pada waktu itu Oma Silvi sebelum dia meninggal, saudara, dia bisa menikmati rumah yang layak, nggak ketakutan lagi kebanjiran atau nanti kasurnya ngapung gitu, saudara. Haleluya, ya. Dan ada juga, saudara, ada satu keluarga Muslim di daerah Pagedangan, ya, atapnya, saudara, karpusnya sudah pecah dan itu bisa sewaktu-waktu roboh. Ya, yang tinggal di situ kakek nenek, kakeknya sudah sekitar umur 84 lah. Neneknya sudah umur 78. Hanya berjualan sayur pakai tampah, jualan kangkung, saudara. Penghasilannya nggak cukup. Dia nggak bisa berpikir, nggak bisa mencukupi kebutuhan untuk merenovasi rumah itu. Dan ketika kami datang, kami tawarkan dan kami ajak dia untuk berdoa. Percayalah Tuhan sanggup menyediakan apa yang kakek dan nenek perlukan, saudara. Ya, pada waktu itu saya foto kembali, saya live streaming di Facebook, saya memperlihatkan keadaan rumah yang sesungguhnya. Lantai belum dicor, sebagian rumah itulah masih berlantaikan tanah merah, Bapak Ibu Saudara. Ya, dinding masih belum diplester, ya, dan atap tidak ada plafon, dan ya, kondisinya juga kalau hujan bocor, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan puji nama Tuhan, dalam waktu 2-3 bulan, ya, kami sosialisasikan tentang bedah rumah GBIRDP ini. Banyak rekan-rekan yang Tuhan gerakkan hatinya dan mereka mulai menabur. Puji Tuhan, saudara, 30-40 juta waktu itu nilainya. Ada juga sahabat saya yang mengirimkan keramik sehingga lantai yang tanah merah itu kita keramikin semuanya. Ya, dan kita melakukan hal-hal seperti ini dengan tulus hati. Ya, kita enggak menjadikan mereka pindah agama, enggak, saudara. Kita hanya menyatakan perbuatan baik. Masalah keyakinan tergantung pribadi mereka masing-masing. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika rumah itu semakin bagus, nenek ini memeluk saya
Dia katakan, nenek gak sangka nenek seorang tukang kangkung, tukang sayur bisa punya rumah yang sekarang rapi, yang bagus, dia katakan gitu. Ya saya cuma katakan semua karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan untuk memperbaiki rumah nenek. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan kehendaki. Kita melakukan segala sesuatu atas dasar kasih. Kasih, bukan motivasi pengen cari nama supaya kesohor, supaya dikenal orang. Enggak, motivasinya satu, belas kasihan. Kita melakukan segala sesuatu atas dasar kasih Yesus. Kita melayani siapapun atas dasar kasih Kristus. Ya, Tuhan sudah meletakkan dasar yang begitu kuat di GBI Rumah Doa dan Pemulihan untuk melakukan hal-hal yang besar, saudara. Berdoa bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, untuk gereja kita sendiri, tapi kita mulai berdoa untuk siapapun, ya, untuk semua gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, untuk bangsa dan negara, ya. Dari GBRDP akan lahir prajurit-prajurit pendoa yang luar biasa, saudaraku, ya, yang siap berkarya menjadi berkat bagi sesama, siapapun tanpa memandang suku, bangsa, dan agama. Kita melakukan hal-hal yang baik kepada mereka. Kita melakukan visi misi yang Tuhan berikan untuk kita melayani yang tak terlayani. Melayani tanpa syarat, tanpa pamrih, melayani tanpa batas. Haleluya, puji nama Tuhan. Di LP kelas 1 ini saya sudah melayani kurang lebih 21 tahun. Saya mulai pelayanan di tahun 2000 di zaman pembinanya waktu itu adalah Ibu Ginting, saudara. Ibu Nirwana Ginting. Ya, dan puji nama Tuhan, semakin hari saya melihat perbuatan Tuhan di LP kelas 1 Tangerang ini semakin hari semakin dahsyat, semakin keren. Banyak warga-warga binaan yang berasal dari LP kelas 1 itu menjadi hamba-hamba Tuhan. Saya rindu saudara-saudara yang ada hari ini di dalam LP. Keluar dari tempat ini, saudara akan dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada setiap orang. Roh Tuhan ada padaku, Lukas 4 ayat 18-19. Ia mengurapi aku, ia mengutus aku untuk melakukan apa, saudara? Ya, melakukan apa? Memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Mencelikan orang-orang buta. Membebaskan orang-orang tertindas. Membebaskan orang-orang yang tertawan. Memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Yesus mengurapi kita, Yesus mengutus kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Haleluya. Saudara, sebenarnya banyak orang sudah tahu orang Kristen itu harusnya baik. Sehingga pada waktu ada orang-orang Kristen yang berbuat nggak baik. Loh, kok lu Kristen kayak gitu sih? Loh, kok lu Kristen gitu membalas kejahatan dengan kejahatan sih? Bukankah Yesus mengajarkan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebenarnya prinsip-prinsip yang diajarkan Yesus sudah dikenal oleh dunia. Yesus seperti apa dunia sudah mengenal. Ya, sehingga pada waktu kita berbuat hal yang bertentangan dengan ajaran Yesus, dunia menjadi heran. Kok ngakunya percaya Yesus tapi jahatnya minta ampun? Kok ngakunya percaya Yesus tapi suka gosip? Ya, kok ngakunya percaya Yesus tapi kok hidupnya jadi preman, jadi pemabuk, jadi penjuni, dan lain-lain. Kok ngakunya percaya Yesus tapi kalau ngutang nggak bayar? Haleluya. Saudara, ini yang harus kita perbaiki dalam kehidupan setiap kita. Sadarilah kita sudah diciptakan di dalam Yesus Kristus menjadi ciptaan yang baru untuk melakukan perbuatan baik. Amin. Haleluya. Mari kita berjuang, saudara, dalam kehidupan kita. Kalau iblis senantiasa menaburkan benih-benih pikiran yang jahat, kita tolak dalam nama Yesus. Kuduskan pikiranku Tuhan, kuduskan hatiku Tuhan. Aku adalah ciptaan yang baru, yang diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan yang baik. Haleluya, saya percaya saudara-saudara ya yang ada di dalam warga binaan LP kelas 1, saudara-saudara adalah orang-orang baik. Murid-murid Kristus yang baik. Mulailah berbuat baik kepada teman-temanmu yang ada di sekelilingmu. Berbuat baik dengan ketulusan hati, bukan karena ada sesuatu, saudara. Amin. Haleluya. Kami membangun pelayanan yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan pimpin kami, saudara. Ya, memberi pakaian. Kami sering memberi pakaian kepada
orang-orang yang ada di panti asuhan, saudara. Ya, kami bawakan pakaian ke mereka. Tadi kami melakukan pelayanan di panti asuhan Abigail. Ya saudara, ada banyak orang yang tergerak bergabung bersama kami GBRDP memberkati pelayanan ini. Kami kirim makanan, kami kirim sembako, ada susu buat anak-anak saudara, ada jelly buat anak-anak yang mereka sukacita menyambut kehadiran kami saudara. Kami melayani juga anak-anak jalanan. Ya, kami juga adakan saudaraku yang terkasih, beberapa waktu pandemi saudara kita juga berbagi kasih, kita berbagi sembako di lingkungan RW 10 Binong Permai saudara, dan kita bagi tanpa melihat suku, bangsa, agama. Kita bagikan ke mereka. Ada sukacita dalam masa-masa kesulitan. Ya, kita bisa tetap berkarya, kita bisa tetap menjadi berkat. Amin. Ingat, hidup ini adalah kesempatan dan hidup ini harus jadi berkat. Jangan ada seorang pun di antara kita yang mengaku sebagai murid-murid Yesus, tapi masih melakukan kejahatan. Pastikan yang kita hasilkan adalah buah-buah kebaikan. Haleluya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, lakukanlah semuanya itu. Amin. Haleluya. Rasul Paulus mengajarkan kita demikian. Firman Tuhan yang dituliskan luar biasa. Kita harus melakukan semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Lakukanlah semuanya itu. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara. Dan saya terus berdoa buat saudara-saudara yang ada di dalam LP kelas 1. Saudara tetap sehat selalu. Kuasa darah Yesus melindungi kalian semua. Menutup bungkus dengan kuasa darah Yesus yang dahsyat. Sehingga tidak ada satu virus yang menyentuh tubuh saudara. Itu yang menjadi doa dan pengharapan kami. Saudara dalam keadaan sehat-sehat selalu. Diberkati Tuhan. Penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Salam hormat untuk semua tamping yang ada. Buat Kalapas dan juga buat pembina rohani yang ada di sana. Salam hormat, salam dalam kasih Kristus. Mari kita terus berkarya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mulai dari lingkungan yang ada di sekitarmu saudara. Sehingga mereka mengenal engkau sebagai orang-orang Kristen sejati. Orang-orang Kristen yang baik. Tanggalkan semua kejahatanmu. Sifat-sifat burukmu tanggalkan dalam nama Yesus. Itu manusia lamamu. Itu sampah. Mari kita melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu di sorga. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Salam dahsyat RDP. Amin, amin, amin.